akhir-akhir sekali. Modul sudah saya kirimkan, ya silahkan kalian pelajari baik-baik. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan ke saya. Ya boleh. Yang kalau ada yang belum jelas sekarang juga boleh. Ya, silahkan kalian pahami baik-baik. Mohon izin bertanya, Pak. Iya, silahkan. Eh, izin bertanya untuk yang contoh 81 di modul halaman 2, tepat di Ya, baris 30, itu ada instruksi go to X ya, Pak. Nah, ya. sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya, kalau fungsi go to itu kan biasanya untuk menuju baris yang udah kita labelin. Nah, kalau untuk fungsi ataupun instruksi go to X ini, cara kerjanya seperti apa ya, Pak? Terima kasih. Oke, go to XY ya. Sebentar ya. Saya lihat dulu modulnya. Oke, modul 8 ini terlihat ya. Lihat, Pak. Oke, tadi yang bertanya siapa? Imam. Ya, Pak. Oke ya. Baris ke-30, go to exit. Ya. Kalau go to, ya itu hanya pindah menuju ke label nomor berapa gitu ya. Ke label apalah gitu ya. Ke label apa. Kalau go to XY, ini mengubah, bukan mengubah ya, apa ya, mengubah pos, iya mengubah juga. Memindahkan kursor gitu. Ya, memindahkan kursor di posisi X dan Y-nya sekian sesuai dengan apa namanya parameter yang kita inputkan ya. Jadi misalnya go to XY 1,1 berarti memindahkan kursor di posisi 1,1, X-nya 1, Y-nya 1. Apa itu X dan Y? Jadi apa namanya layar output ya, screen output di Pascal ya, itu ada koordinatnya ya, di mana nilai X dan nilai Y mulainya dari 1 ya, tidak seperti koordinat di matematika ya, titik yang tengah-tengahnya itu 0,0. Ini bukan ya, titik yang paling atas, kiri atas. Jadi kalau misalnya apa ya, tunggu sebentar saya dulu ya.
Ya, saya pindah lagi deh. Pindah lagi aja ke whiteboard aja ya. Jadi, misalkan ini screen outputnya ya. Screen output. Oke, ya. Yang kolom, bagian kolom ini nilai X-nya. Ya, ini nilai Y-nya. Di mana apa namanya titik paling kiri atas, ya ini X-nya 1, Y-nya 1. Ya, jadi kalau ada statement go to XY ya 1,1, maka kursornya dipindahkan ke paling kiri atas. Ya, posisi paling kiri atas. Oke. Kalau misalnya go to XY 3,7 misalnya, 3,7. Ini X-nya 3. Sorry, ya, ini sesuai namanya, go to XY, berarti ini parameter yang pertama adalah X, yang keduanya Y. Ya, jadi go to 3,7, go to XY 3,7, berarti 2, 3. Nah, ini X-nya 3, Y-nya 7. Berarti baris ke 7. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Oke. Jadi posisinya sini. Ya, posisi kursor di sini. Jadi saat setelah go to X 3,7 kemudian kita tulis write ya T misalnya gitu ya. T, maka di sini tertulis T. Kalau di sini misalnya tertulisnya test gitu ya. Test, maka T-nya posisi 3,7, E-nya ini satunya lagi 4, ini 7 ya bukan 5 ya. Ya, 1, 2, 3, 4. Oh, ini 5 bener. Salah saya. 2 lagi. Ya, ini 7 baru sini ya. Sini. Mohon maaf salahnya. Compiler error. Ini T-nya. Kemudian E di sebelahnya 4,7 dan S sebelahnya lagi 5,7. Jadi seperti itu, Imam. Ya, yang lain juga ya. Dan ingat 1,1 di atas. Kemudian kalau kita buat program tanpa ada aturan ya, pengaturan posisi kursor, maka saat kita pertama kali di program kita tulis write ya atau write ln, maka posisinya adalah posisi kursor titik terakhir, tergantung ya. Kalau di compiler ini ya di compiler yang online ya, itu di awal-awal ada tulisan macam-macam ya, itu dihitung itu ya. Kalau kita buat clear screen CLR SCR ya, ada statement clear screen, maka kursornya ini dihapus semua dan posisi posisi kursornya ada di posisi 1,1. Kalau tidak clear screen, posisinya entah di mana ya, hanya melanjutkan saja yang ada tulisan sebelumnya. Ya, kalau di yang compiler online itu ada beberapa baris tulisan. Ya, posisi kursor di bawah itu. Oke, paham, Imam? Yang lain enggak? Baik, paham Pak. Terima Ya, kasih. ini memindahkan posisi kursor. Oke. Ya, silakan dipahami lagi.
izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Ya. Yang baris 22, itu kan ada X dikali 2 sama dengan ordinal awal bulan. Nah, itu bawahnya juga ada if X sama dengan 7. Nah, X itu apa mungkin sama dengan 7, Pak? Saya memahaminya kan karena awal bulan, itu variabelnya hari pekan. Nah, hari pekan itu kan Ahad sampai Sabtu hanya ada 7, sedangkan ordinalnya kan berarti dari 0 sampai 6, Pak. Atau Ya. terus yang X sama dengan 7 itu gimana? Jadi gitu, Pak? sebenarnya gini, jadi gini, ini kan mirip dengan seperti kita buat tabel gitu ya. Ya, seperti kita buat tabel. Ya, mirip seperti kita buat tabel. Itu kan X sama dengan 7, ya. Kemudian X-nya diubah lagi jadi 0. Berarti X-nya hanya boleh sampai 6 gitu kan. Ya, X-nya hanya dari 0, 1, 2, terus sampai 6. Ya. Oke. Ketika sudah 7 pun dibalikin lagi jadi 0. Oke ya. Nah, lihat GoTo XY-nya. Di GoTo XY-nya baris ke-30 ya, yang ditanyakan Imam tadi, itu lebar dikali X plus 1. Oke. Jadi lebarnya itu kalau di situ X-nya mana? Lebar itu kan 7 dibuatnya. Lebar 7. Berarti GoTo X-nya ketika X-nya 0 berarti ya 7 dikali 0 ditambah 1. Berarti X-nya 1 ya. Oke. Ketika X-nya 1 berarti 7 ya dikali 1 ditambah 1. Jadi 8 posisinya. Ya, posisi Y X-nya di posisi 8. Ya, sedangkan Y-nya bertambah 1 setelah X-nya 7. Ketika X-nya 7, sudah 7 nih, ya, sudah 7 kali menulis sebenarnya ya, dari 0 sampai 6 ya, sudah 0 sampai 6 sudah ditulis, berarti sudah 7 kali ya. Ya, sudah 7 kali ditulis, baru Y-nya bertambah 1. Pindah baris memang, maksudnya gitu ya. Maksudnya gitu, pindah baris. Oke ya. Bagaimana? Paham? Maksud saya, Pak, gini, X-nya itu mungkin bernilai 7 atau enggak gitu, Pak. Soalnya saya masih paham ya, X itu hanya ya X ordinal awal bulan itu mungkin cuma mungkin dari 0 sampai 6 saja. Betul. Nah, kalau misalnya hanya mungkin 0 sampai 6, statement if X sama dengan 7 berarti nggak mungkin dijalankan. Saya mikirnya gitu, Pak. Saya bingung itunya. Gini. Posisi kursor ya di screen output itu X-nya bisa besar ya. Ya, X-nya bisa besar. Tapi saya hanya untuk mempermudah saja ya. Itu X-nya saya buat hanya maksimal sampai 6. Ya. X-nya maksimal hanya sampai 6. Tujuannya sebenarnya untuk ini. Jadi gini, saya buat ini deh. Kita pakai, salah. Ya. Pakai whiteboard lagi, kita clearkan dulu. Jadi yang mau kita buat kan gini, yang mau kita buat kan misalnya ini Ahad, ya, kemudian Senin, dan ini kan saya buat lebarnya 77 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hapus dulu, hapus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Kemudian Senin berarti ini 5, 6, 7. Selasa.
7 gitu ya. Ra-nya gede sekali. Rabu 4, 5, 6, 7 ya. Kamis 5, 6, 7. Jumat. Oh, pindahin bisa nggak ya? Select. Uits, kok jadi niatnya. Hapus ya. Tadi udah select, betul lagi. Jadi aneh. Ini ya. Mana ini? Sorry. Ulang lagi ulang. Maaf Pak, sebelumnya Ya. saya baru paham, ternyata saya salah paham. Oh gitu, udah paham. Udah Pak. Nggak apa-apa. Tanggung, yang lain juga belum tentu paham kan. Ya. Saya jelaskan lagi ya. Jadi sebelum kita menuliskan tanggal, kan saya buat judul kolom dulu. Ya, dari Ahad sampai Sabtu. Itu masing-masing lebarnya 7. Ya, itu sebenarnya mirip dengan kalau kita buat tabel, anggap aja lebarnya 7 gitu ya. Terserah 7 karakter gitu ya, lebarnya. Jadi saat pertama kali Ahad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini Ahad gitu ya. Sisanya 3. Kemudian Senin. Sisanya 2. Selasa. Sisanya 1. Rabu. Sisanya 1, 2, 3. Kamis. Sisanya 2. Jumat. Sisanya 2. Sabtu. Sisanya 2. Oke ya. Ini nih posisinya di baris kelima. Ya, baris kelima ya kalau nggak salah. Iya, 5. Baris kelima. Oke ya. Kemudian, ini baris ke berapa? Keempat ya. Baris keempat, sorry. Ini baris kelima. Ini baris kelima. Ini saya kasih posisinya aja ya. Ini baris keempat, baris kelima. Y-nya gitu. Y-nya 4, nih Y-nya 5. Bisa. Ujung Windows-nya. Oke ya. Kemudian, ya pertama kali kan ini ada statement gini. Saya tulis aja ya. Di awal itu X ya. X titik 2 sama dengan ya ORD dari awal bulan ya. Variabelnya awal bulan namanya. Awal bulan. Awal bulan ini adalah variabel ya hari ya, hari. Misalkan kita masukkan hari pertamanya adalah Senin. Ya, Senin. Ini bukan Senin, Senin. Ya, maka Senin ketika ORD Senin berarti X-nya nilainya sama dengan 1 ya. X-nya nilainya 1. Oke. X-nya nilainya 1. Ya, ORD Senin. Itu sorry. ORD awal bulan min 1 ya, saya tulis ya. Iya. Enggak. Sorry. Saya lupa, betul. Ya, ini betul, ini 1 ya berarti. X-nya nilainya 1. Ya. Nanti ya statementnya saya loncat ini nggak muat ini ya. Statement posisi nilainya ini go to XY, ini kan lebar, dikali X, ya ditambah 1 gitu ya.
koma Y. Ya, anggap aja sekarang Y-nya, anggap saja Y-nya sekarang posisinya, jadi di mana? Di sini deh. Sekarang X-nya 1, Y-nya sama dengan 5 gitu ya. Oke ya, posisinya gini ya, Y-nya 5. Nah, karena X-nya 1, lebarnya 7, lebar nggak berubah ya, lebar 7, ingat aja ya. Jadi 7 kali 1 ditambah 1. Ya, berarti 7 ditambah 1, 8. Posisi 8 itu di sini nih, di bawah F. Di sini. Oke. Kemudian kita tulis write J dengan lebar 3 ya. Lebar 3. Maka untuk menuliskan nilai J, J-nya awalnya 1. Ini J-nya 1. Ya. J-nya ditulis ya dengan lebar 3. Kalau tadi kita tulis Ahad, Senin, dan seterusnya, ya ini kan sama dengan string ya, sama dengan string. Ya, kalau kita tulis lebarnya 7, dia ratanya rata kiri ya, rata kiri. Oke ya, sedangkan angka dia rata kanan ya. Lebar 3, maka tertulis J-nya 1, maka tertulis 1 di sini, di bawah N. Di bawah N-nya Senin. Oke ya. Kemudian X-nya bertambah 1. X-nya bertambah 1 jadi 2. Oke. Y-nya tetap tidak berubah. Karena X-nya belum 7 ya. Ya, X-nya jadi 2. Kemudian J-nya juga bertambah jadi 2. Oke. Kemudian go to XY lebar 7 dikali 2 ditambah 1. Ya, berarti ini kan 7 tambah 7 sini ya. 14 tambah 1 di bawah S. Posisinya di bawah S. Ya, kemudian write J lebar 3. Lebar 3. Ini ya, di bawah L ya. Anggap aja ini di bawah L ya. Di bawah L. Oke, kita tuliskan 2. 2-nya di sini. Oke. Kemudian X-nya bertambah 1 lagi jadi 3. Y-nya juga demikian bertambah 1 jadi 3. Oke. Y-nya masih 5. Ya, Y-nya masih 5. Oke. Kemudian go to XY lebar 7 dikali 3. 21. 21 ini sebelum R. Posisinya sebelum R. Karena ini 77 ya. 77 sebelum R. Ditambah 1. Jadi pas di bawah R. Lebar 3. 1, 2, 3. Kita tuliskan write J. J-nya 3. Oke. Kemudian ya X-nya bertambah 1 jadi 4. J-nya juga bertambah 1 jadi 4. 7 kali 4, 28. Ditambah 1 pas di bawah K-nya si Kamis. Kemudian write J lebar 3. Berarti ini lebar 3. Sampai di bawah M. Ya, 4. Kita tuliskan M. 4-nya di bawah M. Oke. Kemudian ya bertambah 1 lagi X dan J-nya. X-nya jadi 5, J-nya ya juga 5. Oke. Kemudian ya 7 dikali 5 ditambah 1 pas di bawah J-nya Jumat. Write J dengan lebar 3. Oke. Nilai J-nya 5. Ya, oke, rata kanan. Ya. J dan X-nya juga bertambah lagi jadi 6. 6 dan 6. Oke. Kemudian ya 6 kali lebar 7 kali 6 30 ditambah 1 pas di bawah S-nya 1. Kemudian lebar 3. Lebar 3 ini dari S sampai B. Ya, kita tuliskan nilai J. J-nya 6 di bawah B. Oke. Kemudian J-nya bertambah 1 jadi 7, X-nya juga bertambah 1 jadi 7. Nah, saat mau dieksekusi, ya, X-nya, if X sama dengan 7, maka X-nya berubah jadi 0. Gitu ya, ini awal mulanya 0. Dari 1, karena kita masukkan Senin. Ya. Oke, X-nya 0. Gitu ya. J-nya nggak berubah. Y-nya berubah jadi 6. Nah, barisnya kan pindah 1 kan. Oke, kemudian go to XY, lebar dikali X. X-nya 0. Berarti 0 ya, ditambah 1. 1. Nah, posisinya sini, baris 6.
ya, kolom ke-1 di bawah A-nya Ahad. Oke? Paham sampai sini? Kemudian right J, lebarnya 3 sampai A ini, ya. Kemudian right J, J-nya 7. Maka 7 di bawah A-nya Ahad. Oke? 8, 9, 10. Nah, 10 jadi begini gini. Ya, 11, 12, 13. Ya. Kemudian J-nya jadi 7 kan? Karena 7 berubah lagi. Jadi 0 lagi. Y-nya bertambah 1. Jadi 7. Baris ke-7. Ini baris ke-7. Begitu seterusnya. Oke? Plus 1 itu tujuannya itu. Oke ya? Oke, kita ini kan stop dulu ininya. Ya, sekarang silakan kalian pahami lagi, nanti saya jelaskan lagi. Saya copy dulu ini. Program contoh 87 dulu. Oke, maaf, saya balik lagi deh ke screen. Kita lihat, lanjutin penjelasan saya tadi. Ya, ini program belum saya ubah apa-apa. Belum saya ubah apa-apa ya. Saya running programnya. Masih sama dengan kondisi awal ya. Kenapa compile lama? Mengkhawatirkan. Internetnya aman kah? Oh, koneksi ke servernya bermasalah ini. Coba. Ah, ya. Oke, ini hari awal bulan. Kelihatan ya? Ini output sudah keluar, kelihatan ya? Terlihat, Ya. Pak. Oke, kita masukkan sama seperti tadi ya, Senin. Senin. Kemudian jumlah maksimalnya 31 hari misalnya ya. Oke, saya enter. Oke ya, ingat oh, lost koneksi lagi nih. Ini internetnya sebentar. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Mudah-mudahan bukan internet di rumah saya yang masalah. Koneksi dengan server ini, compiler yang salah. Coba kita lihat lagi. Tapi remote cepat ya. Oke, kita running dulu.
Kita coba pakai yang satu lagi. Rex Texture. Saya kurang suka Rex Texture karena harus masukkan input di awal. Oke ya. Kelihatan nggak Rex Texture sekarang? Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Kelihatan. Oke. Kita inputkan dulu ya ininya. Pertama, hari pertamanya adalah Ahad. Ahad. Kemudian Senin ya. Senin. Kemudian 31. Oke. Kita running F8. Ini agak ngaco. Di sini agak ngaco. Ini harusnya kan clear screen dulu ya. Posisinya di awal ya. Ya, ini tidak sesuai nih, ya, tidak sesuai. Sehingga ini lebar 7-nya nggak masuk nih ya. Tidak nyambung di sini. Ya, lebarnya 7 nggak nyambung. Ini lebarnya berapa? 3 saja nih. Ya, posisi go to XY-nya nggak ini nih. Y-nya masih benar nih. Y-nya masih benar. Ya, bertambah satunya masih benar. Cuman yang di sini nih yang nggak pas ya. Ya. Coba tunggu sebentar. Ini dianggap baris kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saya ini kan. Y-nya kalau di sini saya ubah. Karena Y-nya 7. 7. Oke ya, kita running lagi. Sama saja. Tidak ngaruh. Tidak ngaruh sih. Kita lihat compiler yang satu lagi. Ini masih masalah dia. Nggak asik nih kalau foto X-nya nggak pengaruh, nggak asik ya. Contoh C. Ya, kita running. Bismillah. Lama. Reload lagi. Ya udah, kalian percaya aja ya cerita saya tadi ya. Kalian running di program ini keluar. Nggak cocok nih, timingnya nggak pas gitu. Oke, baik, kira-kira penjelasannya seperti tadi. Kemudian ya kan ada pertanyaan di modul ya, bagaimana apa fungsi satu di sini? Kalau ya apa fungsi satu di sini? Ya, jadi kalau kalian ingin tahu fungsi satu, kalian hapus saja dulu. Kalian hapus, nanti outputnya jadi seperti apa? Ya, outputnya jadi seperti apa? Tapi ya kalian coba, intinya outputnya jadi begini nih. Ya, outputnya 7-nya tidak di sini nih, posisi 7 tidak di sini. Tapi posisi 7 di samping 12. Ini 3, ini 7 sini. Ya. Nanti temannya 7 berapa? 12, 13 ya, 13. Posisi 13 nanti di bawah sini. Di samping 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Kalian coba ya. Seperti ini tidak? Coba di compiler kalian di yang offline-nya. Mohon maaf. Rex Texture kurang enak untuk go to XY. Silakan coba. Udah coba? Yang udah coba seperti ini ya outputnya ya. Kalau satunya dihapus ya. Nah, pertanyaannya tuh kenapa seperti itu outputnya? Kalau satunya dihapus. Barisnya sudah benar, tapi kolomnya loncat ke samping Jumat. Harusnya kan di bawahnya Ahad.
Oke, bagaimana? Udah dicoba? Sudah? Kalau satunya dihapus, posisinya seperti itu ya. Ya, posisinya seperti yang ini saya jelaskan. Kalau pakai satu, kalau plus satu tetap ada yang tadi ya, posisinya benar ya. Kita coba lagi, mudah-mudahan sudah lancar. Oke, bisa. Ya, ini harinya Senin. Senin, kemudian 31. Outputnya begini ya. Ya, lihat posisi kursor terakhir setelah Rabu. Ya, posisinya setelah Rabu. Oke ya. Kemudian kalau misalkan ini tadi lebarnya satunya kita, salah lagi. Oh, kalau ini bukan. Saya udah pesimis ini aja. Sinyalnya putus, bukan ya? Tadi bukan sinyal putus ya, belum boleh kita modifikasi programnya karena masih proses running programnya masih berjalan ya. Read lainnya belum. Tadi belum saya enter. Ya, ini satunya kita hapus ya. Kita running lagi programnya. Oke ya, awal bulannya sama, Senin. Oke ya, Senin 31. Nah, posisi 7 di samping 13 ya. Seperti yang tadi saya jelaskan, di samping 13. Ini lebarnya 3 nih, lebarnya 3. Ya, lebarnya 3. Pak, itu screen-nya masih yang white screen, Pak? Belum ini. Oh, sorry, masih yang white screen. Nggak dari tadi ngasih tahu. Tapi lumayan dikasih tahu, makasih. Oke, ini kelihatan ya. Ini lebarnya sudah saya hapus satu. Ya. Ya. Jadi hanya lebar dikali X. Kenapa seperti ini? Pertanyaannya gitu. Kenapa seperti ini? Ya. Gampangnya gini, paling gampangnya begini. Ya. Jadi saat X-nya 7, ya, saat X-nya 7, posisi terakhir kursornya deh kita. Lupa di enter. Ini read line-nya emang mengganggu. Ya, ini enter dulu ya. Ya. Posisi terakhirnya, ya, tambahin read line. Jadi kalau udah 7, X-nya udah 7, dia diminta kita enter gitu ya. Kita diminta meng-enter. Oke, setelah ini nih, 7. 7 naik ke atas kan, kita enter. Kita running. Senin 31. Oke ya. Tuh. Posisi kursor. Ya, sebelum ditulis. Tapi ingat, Y-nya kan udah bertambah 1 ya. Ini go to XY. X-nya kan jadi 0 ya. X-nya 0, Y-nya bertambah 1 ya, turun ke bawah ya. Tapi posisi X-nya di sini. Oke, posisi X-nya di bawah B ya, di bawah B. Kita enter. Ya. Loh, kalau di sini di enter benar dia. Karena dia turun jadi. Kursornya turun, habis di enter kursornya di sini. Kursornya di sini. Jadi 7-nya benar. Kalau pakai read line, sorry. Ini juga jadi benar terus. Sisanya jadi benar. Ya. Sisanya jadi benar. Maksud saya gini, setelah sampai 6, posisi kursor di bawah B. Ya, di bawah B. Kalau ini nggak ada read line ya, read line kita hapus lagi. Lupa lagi. Ya.
Read line ini kita hapus lagi, tidak ada read line. Ya, kita running lagi. Ya. Senin 31. Oke ya. 7-nya pas di bawah BTU. 7 di bawah U ya. 7-nya di bawah U. Jadi ya, dia error karena lebar dikali X, X-nya 0. Ya, 7 dikali 0, 0 ya. Ya. Sedangkan posisi X itu tidak ada nolnya ya. X itu mulai dari 1 ya, minimal 1 ya. 1 dan seterusnya sampai berapa entah gitu. Mungkin lebarnya sampai 50 ke atau 100 gitu. Ya. Bukan lebar, sorry. Y-nya. Sorry, kolomnya. Ya. Nah, untuk kondisi ketika X-nya 0, maka ya X-nya ini ada di posisi terakhir sebelumnya. Posisi terakhir sebelumnya kan X-nya ada di B nih. Ya, di bawah B. Maka ketika Y-nya juga turun, Y-nya turun 1, X-nya tetap di bawah B. Kemudian diminta menuliskan nilai angka 7 dengan lebar 3. 1, 2, 3. Pas di bawah U. 7 ini semuanya 4 di bawah U juga ya. 14, 4-nya di bawah U. 21, 1-nya di bawah U. Dan seterusnya. Seperti itu. Jadi error ini karena kita memasukkan go to XY 0, Y. Gitu. Tidak ada kursor posisinya output itu 0, sekian. Itu tidak ada. Sehingga di compiler ini, si Pascal ini, ketika kita masukkan X-nya 0, maka X-nya itu dianggap sama dengan sebelumnya. Ya, sama dengan sebelumnya. Oke ya. Maka ketika X-nya kita tambahkan 1, ini fungsi tambah 1. Ini termasuk juga ini, kalau kita mulai dari awalnya dari ahad ya, mulainya dari ahad. Ya, ini kita stop dulu. Kita running lagi. Kita mulai ahad 31. Oke ya. Satu ini malah lebih ngaco lagi tuh. Posisi terakhir sebelumnya. Ya, mungkin pas Sabtu. Oh ya, Sabtu ya. Ini lebarnya kan Sabtu lebarnya 7 ya. 1, 2 gitu. Ya. Ya. Seperti itu. Satunya lebih ini lagi. Karena nilai X-nya jadi 0. Ya, nilai X-nya jadi 0. Maka itu salahnya. Maka harus kita tambahkan bukan dulu ini tambah. Nilai waktu bisa ditambah. Tambah 1. Ya. Kan ini baru benar. Ya. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, paham? Kalau sudah paham, silahkan masuk ke tab program. Kalau belum, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada, kalau tidak ada, silakan pahami tab programnya, fungsi dan prosedur. Kalau di teorinya, prosedur dan fungsi ya. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Sebenarnya lebih memastikan sih Pak. Ya. Kalau misalkan kita ingin nge-write string sama integer itu, kalau dikasih lebar jadi beda ya Pak. Kalau string jadi rata kiri, kalau integer jadi rata kanan ya. Kalau Ya. saat write dikasih lebar, memastikan itu. Ya, dikasih lebar ya, Oke, ya. Oke Ya, Pak. string jadi rata kiri, ya. Kalau angka jadi rata kanan ya. Angka jadi rata kanan. Terima kasih Pak. Di Java bisa, ya sama-sama. Di Java bisa kita atur sebenarnya. Kalau di sini nggak tahu saya, coba dicek deh. Bisa nggak diatur rata kiri kanan tengah gitu. Ya. Di Java, di C juga bisa kalau tidak salah.
Eh, yang ada masalah sinyal, silahkan boleh matikan videonya, tapi ditulis ya, tulis ya. Izin dulu ya, izin dulu. Saya mau nanya Pak, itu tadi yang X-nya sama dengan yang X-nya 0 nggak ditambah 1, itu kok kalau ahad angka satunya jauh banget ya Pak yang tadi itu Pak? Iya, saya juga posisi terakhirnya agak-agak bingung tuh. Kenapa terlalu jauh? Bayangan saya sih ketika menuliskan satunya 7 kan, lebarnya 7 ya. Iya. Berarti masih ada setelah setelah U itu masih ada 2 karakter lagi ya. Iya. Harusnya setelah itu gitu karakter terakhirnya. Ya, terakhirnya setelah itu. Tapi ini kayaknya lebih jauh nih, agak-agak lebih jauh daripada 2 karakter setelah U-nya 1. Iya, jauh sekali Pak. Iya. Ya, itu bisa jadi kalau pakai compiler lain beda lagi handlingnya gitu ya. Bisa jadi error barangkali. Karena itu harusnya error. Kalau logika saya harusnya error, maaf. Karena X-nya minimal 1 gitu. X-nya minimal 1 dan kita masukkan 0. Ya. Ketika sudah error biasanya udah macam-macam deh ininya. Iya Pak. Outputnya udah macam-macam. Antar compiler itu beda-beda bisa jadi. Ya, masih Pak. Ya, sama-sama. Yang udah mulai lelah-lelah mukanya, mulai capek-capek, semangat ya, semangat. Yang pakai HP juga semangat ya.
Oke, bagaimana? Sudah paham? Subprogram, fungsi, prosedur di modul 8 itu program yang permasalahan yang sama, fungsi yang sama. Ya, hal yang sama ya, menggunakan dua-duanya ya. Menggunakan prosedur juga bisa juga menggunakan fungsi ya. Oke. Itu menghitung apa? Pangkat 2 ya. Kuadrat ya, menghitung kuadrat pangkat 2. Oke. Kemudian dari masing-masing fungsi atau prosedur itu ada yang pakai parameter, ada yang tidak pakai parameter ya. Oke, jadi kesimpulannya apa? Apa kesimpulannya? Saya tanya. Saya tanya yang sedang off kameranya. Wah, Ode. Langsung nyala. Kesimpulannya apa, Ode? Tadi di saya putus-putus, Pak. Bisa ulang pertanyaan? Oke. Di modul 8, ya, untuk hal yang sama, kan sama-sama bisa pakai fungsi, bisa pakai prosedur. Oke. Kemudian dari masing-masingnya itu fungsi dan prosedur, ada yang pakai parameter, tidak pakai parameter. Hasilnya juga sama-sama benar. Jadi kesimpulannya apa? Wow, ada. Kesimpulannya memakai yang fungsi atau yang prosedur juga sama. Ya, kesimpulannya itu ya, nggak usah bingung gitu. Kesimpulannya nggak usah bingung. Ya, bisa pakai apa aja. Ya, ketika kita diminta buat program dengan subprogram, nggak usah bingung mau pakai fungsi atau prosedur. Dua-duanya bisa. Ya. Kemudian, ya, pakai parameter atau tidak pakai parameter juga nggak usah bingung. Dua-duanya bisa. Ya. Jadi kesimpulannya itu ya. Parameternya mau 1, mau 2, mau 3, dan seterusnya juga bisa. Tidak ada masalah. Tetapi, ada tetapinya. Nggak titik itu ya, itu baru koma. Tetapi, ya, ada yang lebih pas. Kalau menghitung pangkat 2, lebih pas menggunakan fungsi atau prosedur. Yang pas menggunakan apa yang pas? Menggunakan fung, menggunakan apa? Menggunakan fungsi ya. Ya, mirip dengan di ujian soal nomor 6, mencari sinus. Kalian diminta buat program menghitung sinus X gitu ya. Nah, menghitung sinus itu lebih pas menggunakan fungsi. Kenapa lebih pas menggunakan fungsi? Sama dengan pangkat 2 ya. Sama dengan pangkat 2. Kenapa lebih pas menggunakan fungsi? Karena setelah kita menghitung, misal sebuah bilangan kita pangkatkan 2, itu kan ada hasilnya, ada sebuah hasil ya. Ya, ada sebuah hasil. Jika seperti itu, maka lebih pas, lebih tepat ya kalau menggunakan fungsi. Karena fungsi bisa mengembalikan nilai alias bisa menyimpan nilai. Gitu ya. Fungsi bisa menyimpan nilai. Makanya saat deklarasinya ada tipe data untuk fungsinya. Oke ya. Lebih tepat menggunakan fungsi gitu ya. Pangkat 2 menghitung sinus, hitung luas lingkaran, hitung luas persegi panjang, gitu ya. Itu lebih tepat menggunakan fungsi.
Karena ada nilai yang sebenarnya perlu disimpan. Hasilnya, ada sebuah nilai hasil penghitungannya. Oke, tetapi pakai prosedur juga tidak salah. Bisa. Ya, bisa pakai prosedur. Ya, tapi variabelnya yang menyimpan hasilnya bukan variabel yang ada di dalam fungsinya ya. Prosedurnya ya. Tapi ya variabel yang ada yang dideklarasikan di luar prosedur ya, di dalam program utamanya ya. Variabelnya ya, perhatikan ya di situ ya. Oke. Kemudian berkaitan dengan parameter. Ya, kalian bisa membuat fungsi menghitung pangkat 2 tanpa parameter. Bisa juga pakai parameter. Bisa pakai satu parameter. Bisa juga pakai dua nggak ada di modul nggak ada ya dua ya. Hanya satu atau tidak ya. Ya tidak pakai parameter atau dengan satu parameter. Dua-duanya bisa. Lebih tepat mana? Lebih tepat yang mana? Yang tidak pakai parameter atau yang pakai parameter? Satu parameter. Lebih tepat yang? Sebenarnya saya udah jawab. Tangan saya masih ini. Tangannya masih. Ya, lebih tepat yang pakai satu parameter. Kenapa? Ya, kenapa lebih tepat menggunakan satu parameter? Sebab saat kita ingin menghitung ya pangkat 2 dari sebuah bilangan, maka yang mengubah nilainya adalah sebuah bilangan itu ya. Tergantung bilangan berapa yang mau dipangkatkan. Oke? Maka lebih tepat pakai satu parameter, yaitu bilangan yang mau kita pangkatkan 2 itu. Gitu ya. Tapi tidak pakai parameter pun juga bisa. Hanya nanti fungsi atau prosedurnya kurang fleksibel. Oke, paham? Ya, jadi kesimpulannya itu ya. Kesimpulannya nggak usah bingung. Ya, go ahead aja. Kerjakan aja. Fungsi prosedur nih, udah prosedur. Fungsi prosedur nih, fungsi. Nah, silahkan. Nggak tahu. Ya, bisa. Ya, pakai parameter, nggak pakai parameter nih. Terserah, bebas. Kalau nggak pakai parameter, berarti kita butuh variabel yang dideklarasikan di luar subprogram itu. Ya, untuk menyimpan hasil ya, Dan yang variabel-variabel yang berpengaruh ya terhadap fungsi atau proses tersebut. Ya. Oke ya. Jadi itu ya. Jadi udah ya, simpulannya itu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Udah capek? Kalau belum capek, saya lanjutin. Kalau sudah capek, kita selesaikan. Karena belum saya tunjukkan. Ya, tunjukkan dulu ya. Tadi kita sudah dapat kesimpulannya. Ya, ini contoh. Ini salah satu contoh. Ya, jadi saya sudah lihat ya programnya ya. Oke, ini saya ambil pakai fungsi. Ya, fungsi tapi tidak ada parameternya. Ya, saat kita running programnya, ya, kita masukkan n-nya 3, keluar hasilnya pangkat 2 dari 3, 9. Benar ya? Ya, benar. Ya, jadi parameternya ada di luar, ya, n-nya ini ya sebagai bilangan yang mau kita pangkatkan. Dia kita deklarasikan di luar. Ya, di luar. Ya. Nah, ada kekurangannya kalau tanpa parameter. Ya, dia kurang fleksibel. Ya, saat kita ingin menghitung ya pangkat 2 dari bilangan yang lain, maka n harus diubah dulu. Ya, n-nya harus kita ubah lagi. Nilai n-nya harus kita ubah. Ya, berbeda kalau kita masukkan parameter. Ya, sorry, ini masih belum di-enter. Ya, kalau kita masukkan parameter, ya, ini misalnya sama dengan yang sebelumnya. A, ini apa integer? Integer. Oke. Ini parameternya jadi satu parameter. Ya, satu parameter. Maka kita manggilnya pun harus, kalau di sini nggak perlu ya, di dalam fungsi itu sendiri manggil untuk menginput nilainya tidak perlu kita kasih parameternya. Tapi saat kita panggil, ya harus pakai parameter.
ya, misalnya ini n, ya, nilai n-nya, ya, maka ini juga bisa, tidak ada masalah. Kita running programnya, ya, kita masukkan n-nya 3, hasilnya pun sama. Ini kebetulan kita hanya mau menghitung n kuadrat. Kalau kita mau menghitung m kuadrat, misalnya ada m, ya, maka nggak bisa ya, karena ini n. Oh sorry, ini masih n, ini ganti, sorry. Oh, lupa lagi enternya. Sorry, ini belum diubah, ini a ya. Kalau ini nggak berubah sama saja dengan yang tadi. Ya, ini kita running, ya, kita masukkan 3, hasilnya tetap sama, ya, sama. Nah, kelebihan yang ini, fungsi yang sekarang pakai parameter ini ya, saat kita ingin menghitung, ya, misalnya kita tulis langsung aja, lupa lagi enternya, ini readline kita hapus aja, ganggu dia, readline nggak perlu ya. Misalkan kita tidak ingin menghitung n kuadrat, kita ingin menghitung yang lain, tinggal pangkat 2, ini sengaja saya tulis di sini ya, pangkat 2 dari 6 misalnya, kita bisa masukkan gini, ya, kita running program, ya, kita masukkan berapapun ini 100 misalnya, n-nya 100, ya, nilainya tetap 6 kuadrat 36 ya, nilainya pangkat 2 dari 6, karena yang kita tampilkan pangkat 2 dari 6 ya. Kalau hasil oke, hasil benar. Kalau kita ini kan hasil di sini benar, yang keluar adalah 10 kuadrat, 10.000 ya, 10.000. Tapi kalau kita ini kan pangkat 2 dari 6 ya, dia bisa kita tulis. Ya, kita bisa menghitung fungsi pangkat 2 dari bilangan berapapun, tinggal kita masukkan. Berbeda dengan yang tadi ya, yang tanpa parameter. Jadi kelebihan dengan parameter ya, fungsinya menjadi lebih fleksibel. Karena parameter adalah penghubung atau jembatan, ya, jembatan yang membantu hubungan antara ya fungsi atau prosedur itu sendiri dengan program utama, ya, dengan program utama. Jadi itu ya, oke, paham sampai sini? Paham? Ya, kemudian parameternya tadi saya bilang bisa 1, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Oke, ya, bisa. Jadi ini kita tambahkan lagi. Misalnya di sini Misalnya n, kita masukkan n, nggak apa-apa, n titik 2 integer. Tapi n yang di sini adalah beda dengan n ini ya. Ya. Oke, kita masukkan n, ya. N-nya nggak ngapa-ngapain. Tapi saat kita panggil pangkat 2 harus ada 2 parameter. Ya, kalau di sini di bagian deklarasi pakai titik koma, di sini pakai koma aja ya, manggilnya ya. Misalnya n dengan 3 gitu. Ya, ini 6 dengan n. Ya. Tapi n yang parameter yang kedua ini nggak mempengaruhi hasil fungsinya. Kalau kita running, hasilnya sama dengan tadi. Misalnya kita masukkan sama ya, n-nya 100 tadi. Ya. Ini tetap hasilnya 36. Ya, tetap 36. Karena ini pangkat 2 dari 6. Yang kita tampilkan di sini pangkat 2 dari 6. Ya, pangkat 2 dari 6. Oke. Ya. Jadi parameter yang kedua nggak pengaruh untuk. Jadi kalau tidak pengaruh terhadap fungsi untuk apa? Gitu ya. Jadi kesimpulan berikutnya, ketika kita gunakan parameter, berapa parameter yang paling pas? Ya, tentu ketika bicara yang pas, ya, ketika kita bicara berapa banyak parameter yang pas, tentu tergantung ya variabel apa saja yang mempengaruhi fungsi atau prosedurnya. Kalau yang mempengaruhi hanya satu, maka cukup satu parameter. Seperti ini, angkat 2. Ya, hanya satu parameter yang dibutuhkan. Ya. Oke? Hanya satu parameter yang dibutuhkan. Ya, untuk kasus ini ya. Atau misalnya menghitung luas lingkaran.
ya itu juga hanya satu parameter ya, hanya jari-jari saja. Luas persegi, nah itu juga cuma satu parameter, ya panjangnya saja, karena panjang persegi ya. Kalau persegi panjang, nah, butuh dua, panjang dan lebar parameternya, jadi butuh dua parameter. Oke, itu yang pasnya begini. Tapi kalau kita hanya masukkan satu bisa juga, tapi agak kurang bagus gitu. Ya, kita masukkan 3 bisa juga, tapi nggak pengaruh. Yang mempengaruhi hanya dua parameter tadi, panjang dan lebar saja. Gitu ya, paham kan ini? Ya, berkaitan dengan fungsi atau prosedur, udah paham ya. Kemudian berkaitan parameter, pakai parameter atau tidak pakai parameter, paham ya. Parameternya berapa, yang lebih pasnya paham ya. Ya, oke, baik. Tujuan hari ini itu, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Ada? Jelas? Capek? Semangat ayo. Aduh, di anna qaimun gitu. Tunjukkan bahwa kalian adalah orang yang puasanya, maaf, yang muslim ya. Yang lain nggak apa-apa. Ya. Jadi jangan pakai alasan puasa jadi lemes ya. Salah ya, itu salah. Oke ya. Saya mau nanya. Oke, ya silakan Intan. Itu Pak, kalau yang dua parameter tadi, contohnya gimana ya Pak? Maksudnya kalau dimasukin ke kode programnya gitu Pak. Misalnya Kalau dua parameter, oke. tadi. Ya, oke. Saya ini kan ya. Saya beri contoh aja langsung ya. Ini kita buat fungsi satu lagi. Ya, fungsi lagi, function. Ya, function luas persegi panjang. Persegi PJ aja, persegi panjang ya. Ya. Ada dua parameter yang kita masukkan. Misalkan P dengan L, panjang dan lebar. Boleh kita tulis begini ya. Ya, integer. Ya, boleh seperti tadi. Kita tulis P integer ya, kemudian titik koma ya, L integer. Oke. Kemudian fungsinya bertipe integer. Oke. Kemudian di sini ada, bisa kita tulis hasil gini ya. Var. Biar ini var. Hasil ini ya, atau luas ya, luas. Titik 2 integer. Ya. Begin end. Oke. Ini boleh kita tulis luas dulu, titik 2 sama dengan ya P kali L. Ini ya. Kemudian baru luas persegi panjang, luas PJ titik 2 sama dengan luas. Oke ya. Boleh begini ya. Tapi ini buat panjang. Ya. Ini bisa begini. Atau langsung saja luas PJ titik 2 sama dengan P kali L. Oke. Oke, ya, ini yang ringkasnya saja. Kemudian ini saya ganti aja ya. Ininya P kita copy L. Oke. Kemudian ini nggak dihapus, kalau dihapus kita langsung luas ini aja ya. Luas aja. Luas sama dengan ini aja ya. Luas sama dengan
luas PJ, ya harus dua parameter, P, L. Ya. Kurang, masih ada yang kurang lagi. Satu lagi ya. Oke, kita running programnya. Ada yang error. Luas not used. Luas not used. Ini errornya tunggu sebentar. Function luas PJ, P integer, L integer. Integer. Ini baris berapa aja sih? Banyak sekali. 10, 10. Var luas. Dideklarasikan nggak pernah dipakai. Dimarahin begitu. Kemudian, PL-nya lupa. Pantes. PL. Ini gara-gara PL jadi errornya di banyak. Sekarang ini. Ya, gara-gara PL tadi error banyak. Ya, P-nya 7, L-nya 4. Oke. Luas sama dengan 28. Jadi untuk dua parameter seperti ini maksudnya, Intan. Paham nggak sih? Paham, Pak. Oke. Yang lain ada pertanyaan lain? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, jadi untuk presentasi hari ini, tolong kalian jelaskan yang tadi saya jelaskan. Bukan semua. Ya, jelaskan. Ya, ketika ada satu permasalahan, mana yang lebih tepat? Fungsi atau prosedur? Ya, fungsi atau prosedur. Ya, jadi kalian jelaskan kapan sebaiknya menggunakan fungsi. Ya, karena yang punya spesifikasi khusus itu fungsi ya. Ya, kapan sebaiknya pakai fungsi? Nah, sisanya pakai prosedur berarti kan? Ya, kapan sebaiknya pakai parameter? Untuk kondisi apa sebaiknya kita gunakan parameter? Oke, paham? Ya, jelaskan itu saja. Ya, jelaskan dua hal tadi. Ya. Kemudian, ya penugasannya ini ya, PR ya, jadi PR ya, seperti biasa ya. Nanti saya kirimkan ininya, tugas di Google Classroom. Ya, di Google Classroom-nya nanti saya kirimkan. Biasa akhir pekan. Kalau kalian mungkin hari Senin barangkali ya, boleh. Oke, baik. Silakan kalau ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri. Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, hari ini kita cukupkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. Terima kasih, Pak. ya.